maka mulia tehon nanggo kamaolon belas rohakon. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-36. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, dalam Matius 5 ayat 7 dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Percayakah saudara? Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, bermurah hati itu merupakan perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh tiap-tiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Lalu kepada siapa kita harus bermurah hati? Kenapa kita harus bermurah hati? Kita bermurah hati, saudara, itu bukan hanya kepada orang-orang yang sudah berlaku bersikap baik kepada kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita bisa mampu berbuat baik, bermurah hati kepada orang yang belum kita kenal sama sekali, atau orang yang belum pernah berbuat baik atau kebaikan kepada kita. Dan itu yang luar biasa, saudara. Yang lebih luar biasa lagi adalah kepada musuh atau orang yang sudah menyakiti kita. Kita diperintahkan untuk bermurah hati. Lukas 6 ayat 31 sampai 32 mengatakan, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Saudara, murah hati itu bukan hanya emosi, perkataan, aku kasihan, aku simpati kepadanya. Murah hati bukan hanya seperti itu, tetapi ada gerakan. Gerakan yang mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu. Tuhan Yesus berkata, pergilah dan perbuatlah demikian. Ketika kasih Allah ada dalam hati kita, maka saudara, kasih itu pun akan terpancar di dalam setiap perbuatan-perbuatan kita. Dan satu-satunya cara supaya hati kita penuh dengan kasih Allah, mari kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah Bapa secara pribadi. Kita menjaga hubungan kita kepada Allah secara pribadi. Dan saudara, mari bukan hanya rajin beribadah, tetapi bagaimana kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan satu aksi yang boleh membawa orang lain bahagia.
ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka Roh Kudus akan memenuhi hidup kita. Dan kemurahan Tuhan itu akan mengalir ke dalam pikiran kita, menguasai hati kita dan menggerakkan seluruh organ tubuh kita untuk dapat melakukan satu kebaikan, mau bermurah hati kepada sesama. Ketika kita benar-benar sungguh-sungguh mau mengalami kepenuhan Bapa, maka saudara, hati kita itu diubah menjadi seperti hatinya. Sehingga kita bisa melihat keadaan di sekitar kita. Kita boleh melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Dan kita mau bertindak seperti Allah juga bertindak. Jadi kemurahan hati itu tidak lagi pasif, yang hanya berhenti kepada perasaan, kata-kata, aku kasihan. Gimana nanti ya hidup mereka? Tapi ketika kita menjaga hubungan kita untuk senantiasa dekat dengan Allah, kita senantiasa mau disegarkan dengan pemberitaan firman Tuhan, maka hati kita akan tergerak dan itu akan melahirkan perbuatan. Kita akan menjadi pelaku-pelaku firman seperti yang Allah kehendaki. Ya, bisa saja saudara pemberian berupa materi atau seperti dukungan, semangat, kata-kata penghiburan yang memberikan kekuatan semangat yang baru kepada orang-orang yang berduka. Nah, sekarang persoalannya kita mau enggak? Saudara mau enggak menjadi orang yang bermurah hati? Ingat saudara, Allah yang kita sembah itu adalah Bapa yang murah hati. Ini yang ditegaskan Tuhan Yesus sendiri. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Like father, like son. Malu enggak kita ngaku-ngaku anak Tuhan, kita aktivis pelayanan di gereja, tetapi kita tidak punya kasih. Kita tidak punya kepedulian sama sekali kepada orang lain. Ya, banyak orang yang saat ini saudara berat sekali untuk berbagi dan terkadang dia merasa masa bodoh dengan temannya. Ya, apalagi kalau dia bertetangga lalu temannya seiman itu contohnya tidak beribadah, ya udah. Itu bukan urusan saya. Atau sebelum pandemi kita tatap muka, pertanggiangan, week, ya kita mau pergi keluar dari pintu rumah kita lalu lihat tetangga masih main HP, ya udah, pergi saja sendiri, nggak usah ngajak-ngajak orang lain. Toh juga urusan ke sorga itu nggak gandengan. Apalagi mendoakannya, ya mungkin nggak ada waktu untuk mendoakan saudara kita tersebut. Tapi hari ini saudara, saya dan saudara diingatkan Tuhan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hendaklah kamu murah hati. Lalu Yohanes juga mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi jika kita mengenal Allah sebagai kasih, mari itu kita hidupi. Mari kita imani. Dan Paulus juga mengingatkan kita dalam suratnya kepada jemaat Korintus, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama saja dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna.
aku sama sekali tidak berguna. Mau bagaimana pintarnya seseorang itu, tetapi jika dia tidak mempunyai kasih dan dia tidak mau bermurah hati kepada sesamanya, semuanya itu akan sia-sia. Bermurah hatilah dengan sesama. Lakukanlah dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan bayangkanlah wajah Allah itu ada di hadapan sesamamu. Bayangkan wajah Allah itu berada di hadapanmu, di hadapan kita, ketika kita mau bermurah hati kepada saudara kita. Dan ingat saudara, apa yang dikatakan sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami mau bermurah hati kepada sesama kami. Engkau juga mengingatkan kami agar kami mau melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami meyakini apa yang Engkau perintahkan itu yang akan membawa kami ke dalam kehidupan yang penuh damai sejahtera. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menggerakkan hati kami, jiwa kami, agar kami tidak hanya berkata-kata, agar kami mampu melakukan segala kehendak-Mu di dalam perbuatan kami sehari-hari, sehingga kami mau menolong sesama kami, mau membantu saudara kami yang benar-benar membutuhkan pertolongan, yang benar-benar membutuhkan kasih sayang-Mu. Karena kami tahu Tuhan, masih banyak jiwa-jiwa yang menjauh dari-Mu, jiwa-jiwa yang merasa kecewa, sakit hati, dan merasa tidak berada di pihak-Mu. Biarlah tangan-Mu yang senantiasa membawa mereka, agar saudara-saudara kami boleh melihat kebesaran-Mu, boleh melihat kasih-Mu. Melalui hidup kami boleh membantu saudara-saudara kami, memberikan mereka semangat, memberikan mereka penghiburan, agar tidak tawar hati, agar tidak marah atas segala yang terjadi dalam kehidupannya, dan menyadari bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik dalam kehidupannya. Berikan senantiasa kepada kami hikmat ya Tuhan, agar kami boleh melihat terang kasih-Mu, boleh melihat kebenaran firman-Mu, dan kami boleh tunduk ke dalam kehendak-Mu, sehingga kami boleh Tuhan menjadi orang yang mau bermurah hati kepada sesama kami. Kami memiliki kepedulian, mau membawa saudara-saudara kami untuk semakin dekat kepadamu. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan saudara kami yang saat ini sedang terbaring lemah tak berdaya, baik di rumah sakit ataupun di rumahnya. Tuhan yang menjamah mereka, memberikan mereka pengharapan, memberikan mereka keyakinan akan kuasa-Mu yang begitu luar biasa, yang akan menyembuhkan mereka melalui obat, melalui makanan, minuman. Berikan mereka pengharapan, agar mereka beroleh kesembuhan, dan mampu memenangkan segala sakit penyakitnya, dan bersorak-sorai, memuji nama-Mu.
Tuhan, kasihani kami semuanya. Kasihani kami semua jemaat, hamba-hamba Tuhan, para parhalado, para pelayan, pegawai semua yang ada di tengah-tengah gerejamu ini. Tuhan yang mempersatukan kami semuanya di dalam kasih setiamu, agar kami boleh bersama-sama melakukan segala kehendak-Mu dan mau senantiasa dengar-dengaran firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan kami Tuhan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami pikirkan, semua itu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar Engkau yang senantiasa menggerakkan kami, agar kami mampu melakukan segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Maka mulia